Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Media Serba Bisa. Kali ini saya akan bahas soal ini aljabar elementer. Pada materi mata kuliah aljabar linear elementer, saya ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan pada sistem persamaan linear prodi Teknik Informatika. Soal pertama yaitu pada setiap bagian tentukan apakah persamaan tersebut linear pada x1, x2 dan x3. Jelaskan alasan saudara. Nah, di sini ada soalnya ya. Saya udah menjawabnya nih. Pada yang A itu bukan persamaan linear guys, karena terdapat akar pada variabel x3. Yang ini nih guys. Di x3-nya itu ada akar 2 guys. Di mana akar 2 itu bukan merupakan sistem persamaan linear karena terdapat akar guys. Kalian ingat-ingat lagi deh, kalau persamaan linear itu nggak boleh ada akarnya guys. Oke, selanjutnya yang B itu x1 sama dengan min 7x2 tambah 3x3. Ini merupakan yang B yang ini x1 ditambah 3x2 ditambah x1 x3. Ini juga bukan merupakan persamaan linear karena ada perkalian antara x1 dan x3 guys. Dimana kalau sistem persamaan linear itu nggak boleh ada double variabel begini. Jadi kalau ada variabel dua variabel digabung jadi satu, ini namanya di sini bukan variabel lagi dong. Jadi konstantanya variabel. Dan ini nggak boleh guys. Nanti bukan persamaan linear termasuknya. Karena persamaan linear itu sendiri adalah variabel berpangkat satu, di mana variabel itu gak boleh digabung guys, gak boleh dikali. Hanya masing-masing saja gitu, variabelnya itu masing-masing pada posisinya. Nah, yang C itu ini ya soalnya ya. Ini merupakan persamaan linear guys. Karena ya nggak ada akar, semua variabelnya x1, x2, x3-nya berpangkat 1, lihat. X2-nya berpangkat 1, x3-nya juga pangkat 1 dan tidak ada fungsi trigonometri guys. Ingat, tidak ada logaritma atau eksponen, fungsi logaritma atau fungsi eksponen. Jadi yang merupakan persamaan linear betul guys. Yang D kita lihat di sini bukan persamaan linear karena terdapat pangkat minus 2, dimana kalau pangkat minus 2 berarti artinya itu 1 per x1 pangkat 2 guys. Dan ini adalah persamaan kuadrat guys, bukan persamaan linear. Jadi cukup jelas ya, yang D bukan persamaan linear. Nah, yang F udah jelas sekali, di sini ada akar, di sini pangkatnya juga bukan pangkat 1 tapi pangkatnya 1/3. Jadi yang F juga bukan persamaan linear. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya guys. Kita bahas cepat saja ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi dengan diubah ke OB, operasi baris elementer. Ini kan sistem persamaan linear dengan operasi eliminasi. Nah, ini dengan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer, yaitu mengubah SPL menjadi matriks guys. Nah, di sini kita lihat ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, ini persamaan 3. Maka kalau persamaan 1 itu berarti ini baris pertama kolom pertama, ini baris kedua, baris pertama kolom kedua, dan ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Jadi ini dijadikan kolom semuanya guys pada baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Nah, ini dijadiin kolom semua juga. Ini baris ketiga dijadiin kolom semua guys nih. Cukup jelas ya guys. Tinggal dijadikan kolomnya saja. Kemudian langkah pertama itu kita kan ini kan satunya kan masih ada 2x. Kita sederhanakan dulu dengan kali 1/2 atau bagi 2. Sama saja sih guys, persamaan satunya. Jadi kita didapat ini x min 2 dikurangi 2y dikurangi 1z/2 sama dengan 1/2. Oke ya. Jadi yang dirubah ini yang persamaan satunya doang. Jadi kita sebut saja persamaan 4 gitu guys. Nah, di persamaan 4 ini SPL dengan OB-nya itu dengan operasi baris elementernya itu kita persamaan 1 dikali setengah guys. Nah, kemudian ini berubah menjadi ini guys. Berubah menjadi dimana x-nya itu adalah 1,
konstantanya. 2y nya itu nilainya minus 2, kan minus 2y berarti minus 2. 1z per 2 berarti minus 1z per 2 berarti minus 1 per 2, min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah ini hasilnya di sini guys, dimana hasilnya itu 1 per 2 di paling kolom terakhir guys letaknya. Kemudian ini adalah baris kedua kolom 1 2 3 4 dan ini baris ketiga kolom 1 2 3 4 hasilnya ini guys. Oke, langsung saja kita, karena kita mau ubah ini ke 0 maka kita harus dengan eliminasi guys. Eliminasi apanya? X nya guys, kan ini kan baris paling depan ya, baris kolom paling utama gitu, kolom ke-1 tapi barisnya ketiga, maka kita tambahkan persamaan 3 dengan minus 3 kali persamaan 4, jadi ini dikali min 3 guys. Nah hasilnya tuh ini, terus kita eliminasi kan ditambah nih 3x dikurangi 3x kan habis ya 0, di sini 0. Nah ini minus 5y ditambah 6y itu kan y doang, min 3z ditambah 3z per 2 itu minus 3z per 2, 1 itu 3 per 3 dikurangi 3 per 2 6 per 2 dikurangi 3 per 2 ya minus 1 per 2 guys. 3 per 3 harusnya di sini ya. Kemudian di sininya R31 kali min 3 karena persamaan 1 yang dikalikan dengan min 3. Tapi R3 ini 3 ini yang berubah, yang 1 ini tetap guys yang di atas. Yang paling ini paling bawah itu berubah guys. Tadinya 3 minus 5 min 3 1 jadi 0 1 minus 3 per 2 minus 1 per 2. Oke ya, sudah cukup jelas. Mungkin ini SPL hasil kali. Nah SPL hasil kali ini ya berubah jadi ini guys, gitu maksudnya. Kemudian kita mau mengubah 1 ini menjadi angka 0 guys. Gimana caranya? Ya eliminasi aja persamaan 2 terhadap persamaan 4. Persamaan 4 itu yang baris pertama ini guys, persamaan 4. Nah terhadap persamaan 4 kan ini didapat hasilnya ini, kita sebut saja ini hasilnya persamaan 6 guys. Persamaan 6 itu SPL hasilnya, maka kita dari sini kita kesiniin terus dijadikan ini guys, tinggal R21 artinya eliminasi persamaan 2 terhadap persamaan 1. Kemudian hasilnya ya ini. Kita lanjut saja ya ke ini, ke bawah lagi. Nah di sini supaya di sininya udah 0 semua kan, supaya lebih sederhana gitu ya. Supaya lebih sederhana maka kita kalikan persamaan 5 dan persamaan 2 dengan 2 guys. Kenapa? Karena supaya nggak ada pecahan lagi, kan tadinya kan bentuknya pecahan begini nih. Nih bentuknya pada pecahan begini. Sekarang kita mau ubah pecahan itu menjadi satuan yang normal gitu ya. Kita kalikan 2 aja. Terus udah kalikan 2 hasilnya begini. Tadinya begini guys, tadinya begini. Dikali 2 jadinya begini. Nah kita jadinya enak kan kelihatannya. Kemudian langkah selanjutnya itu eliminasi persamaan 8 terhadap persamaan 7. Yang persamaan 8 itu yang ini guys. Nih yang 2y min 3z sama dengan minus 1, persamaan 7 nya yang min 10y ditambah z sama dengan 3. Nah ini kita mau apa dulu? Tujuannya mau menghilangkan y yang ada di sini nih guys. Jadi kita harus mengeliminasi y nya. Nah didapat ini terus z nya 1 per 7. Nah karena x sama y nya 0, di sini 0, di sini 0, maka di sini juga harus 0, di sini 0, di sini z nya 1, di sini hasilnya 1 per 7. Jelas ya guys. Jadi SPL hasilnya ya begini guys. Nah kemudian eliminasi persamaan 4 terhadap persamaan 7 guys. Ini didapat hasilnya 10x min 5z minus 1 ya, persamaan 10. Ya udah kita sambungin aja supaya di sini kan y nya kan dieliminasi nih, y pada persamaan 7 pada persamaan 4. Persamaan 4 itu ya sama aja baris pertama yang tadi persamaan 1 guys. Jadi di sini jadi 0 guys. Tadinya kan minus 2. Nah di sini jadi 0 tapi di sini berubah jadi 10 karena dikali 10. Ini juga jadi minus 5 karena hasilnya kan min 5z. Y nya 0.
hasilnya minus 1, jadi di sini minus 1 gitu guys. Paham kan maksudnya? Jadi R12 itu 1 yang berubah, 2 yang tetap, jadi R12. Kemudian di sini tambahkan persamaan 10 dengan 5 kali persamaan 9. Nah 5 kalinya persamaan 9 itu kan tadinya itu kan berapa, tadinya minus ini nih, 5 kali persamaan 9 tambahkan persamaan 10. Nah ini sama ini dieliminasi guys, ini yang bawah ini dikali 5, jadi Z ini sama dengan 5Z per 7 ya, 5Z per 7, salah benda, maaf. Ini berarti ada yang salah, ini tipe, harusnya di sini nggak ada Z-nya, 5 per 7 gitu guys. Nah nanti hasil itunya X nya kan udah ketemu nih, 1/35. Jadi X yang di sini itu berubah guys, persamaan yang tadi ini, persamaan 10 ini nih, persamaan 10 ini berubah X nya jadi 1/35. Nah di sini berarti kan Y sama Z nya 0. Nah kalau Y sama Z nya 0, kita berarti di sini 0 guys, di kolom kedua sama kolom ketiga pada baris pertama kolom kesatunya ya 1X doang. Untuk kolom keempatnya kita hasilnya yaitu 1/35 guys, ini guys. Oke ya, paham ya? Lanjut lagi, ini X sama Z udah ketemu, berarti kita tinggal cari Y. Cari Y nya dengan apa? Dengan substitusi nilai Z ini ke persamaan 2 ini supaya didapat Y sama dengan gitu. Jadi Z ini masukin ke sini guys. Nah min 10Y ditambah 1/7, kan ini Z nya nih 1/7, min 10Y ditambah Z 1/7 sama dengan 3 guys. Oke bentar, saya ke bawah dulu, sama dengan 3. Nah sama dengan 3, terus lanjut lagi di sini sampai Y sama dengan minus 20/70 sama dengan Y sama dengan minus 2/7 guys. Jadi Y nya itu min 2/7. Nah karena di sini Y nya min 2/7, X sama Z nya 0, berarti di sini Y nya 1. Y doang kan konstantanya, Y nya cuma 1 Y. Nah hasilnya Y nya itu berapa? Minus 2/7. Berarti di sininya Z nya 0, X nya 0, cuma ada Y nya. Kemudian Z di sini, Z nya ini 0, ini Y, X sama Y nya 0. Kalau ini X nya 1, Y sama Z nya 0. Ini hasilnya gitu guys. Paham kan maksudnya? Jadi solusinya ya ini, X sama dengan 1/35 ya sama dengan min 2/7 dan Z sama dengan 1/7. Oke guys. Nah yang ini nomor 3 selanjutnya, di sini sebenarnya nggak ada guys, nggak ada arah sama nggak ada penjelasannya. Jadi soal ketiga ini, gambar di bawah ini menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran cabang tertentu. Tentukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Berarti di cabang yang tersisa itu kita harus cari tahu dulu cabang yang tersisanya itu ada di mana gitu posisinya. Nah kalau saya caranya begini jawabnya guys. Ini ya memakai logika ini soalnya. Ini kan input nih 50, ini juga input 40, ini output 30, ini output 60. Jadi input 50 ditambah input 40 sama dengan output 30 ditambah output 60. Jadi inputnya 90, outputnya juga 90 gitu guys. Bentar, saya ke bawain dulu. Outputnya 30, inputnya juga 30 ya guys. Inputnya 90, outputnya juga 90 ya guys. Aduh, ini kok kecoret-coret. Bentar guys, saya hapus dulu. Nah kemudian 50 ditambah X sama dengan 60 itu dari mana? Dari input yang ini, yang 50 ditambah, bentar, salah. Dari input yang ini yang 50 kan udah diketahui dari soalnya ya, ada angka 50 di sini. Nah outputnya, sedangkan outputnya itu 60, berarti kita ini kan 50 ke 60, berarti kan di sini ada nilai 10 dong. Nah si 10 nya ini kita kan belum tahu, kita sebut saja X. Nah jadi X itu sama dengan 60 dikurangi 50, jadi X ini nilainya ya 10 gitu. Tadinya kan kita belum tahu. Kemudian
arahnya kemana? Ya ke output 60, karena ini kan masih 50. Kita butuh berapa supaya 60? Ya butuh 10. Jadi arahnya ya ke 60. Gitu guys, arahnya ke output 60. Nah, Y sama dengan input 50. Y ini ya, Y yang ini kan kita belum tahu. Sama dengan input 50 dikurangi X yang 10 ini guys. Dikurangi yang arahnya ke sini. Itu terus sama dengan ya 50 dikurangi 10. Jadi Y nya berapa? Y nya yang 40 guys, Y nya. Jadi udah kejawab ya, Y nya yaitu 40 dengan 50 dikurangi 10. Jadi hasilnya Y ini, Y ini. Oke, karena Y masih ada sisa 10 kan 40 di output kan 30, jadi sisanya berapa? Ya Z nya itu, Z nya sisanya 10. 40 kurangi 30, jadi yang kesini itu nilainya 10 guys, yang ke arah ke input 40. Jadi nanti dari sini 10 terus ditambah 40, jadi kesininya ya 50 guys. Jadi gitulah. Nah, jadi ini 50 dikurangi X 50, ini 40, Y nya arahnya ke output 30. Terus dari Z dikurangi itu Z itu Y dikurangi output yang 30 tadi yang udah keluar. Jadi ya Z nya 10 guys, ini 10. Nah, 10 ini ditambah sama 40 jadinya ya 50, seperti pada gambar yang ini nih. Seperti yang ini. Jadi Z nya itu 50, jadi Z ditambah input 40, Z ditambah input 40, itu nilainya 50, jadi ke output 60. Balik lagi ya begitulah, kan menurut hukum persamaan total output haruslah sama dengan total input guys. Jadi 90 ini kalau misalnya kita tambahin semua ya, misalkan contohnya X ditambah Y ditambah Z ditambah 50, itu X nya berapa? 10, Y nya 40, Z nya 10 ditambah 50. Ya, jadi kalau di total ini 110, tidak sama guys. Jadi cara mencari sisanya gimana? Kita aja lihat aja arahnya yang beda sendiri. Ini kan berlawanan arah jarum jam, ini berlawanan, ini berlawanan. Nah, yang searah dengan jarum jam itu yang mana? Ya yang X ini, yang Y sama Z sama yang 50 ini berlawanan. Jadi ini merupakan sisanya guys. Sisa. Jadi kalau misalkan kita arahnya berlawanan, maka X merupakan sisa. Jadi yang benar tuh 90 sama dengan Y ditambah Z ditambah 50. Nah, dikurangi sisanya ini, dikurangi yang berlawanan, dikurangi X. Karena kalau ini kan tambah semua vektor ini guys, seperti pada hukum fisika yang ini, pada materi fisika vektor. Jadi kalau arahnya berlawanan itu dikurangin. Nah, ini dikurangin. Jadi kan ini 10, Y-nya 10, Z-nya 40 ditambah 50 itu kan 100 nih. Dikurangi 10 jadi 90 guys. Sama. Nah, jadi X ini sisa 90. Arah X-nya kemana? Arah X-nya kemana? Arah X-nya ya ini searah dengan jarum jam. Gitu guys. Ini juga soal logika lagi nih. Soal nomor 4, gambar berikut menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. 1. Siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. 2. Selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. 3. Temukan laju aliran dan arah aliran jika X4-nya sama dengan 50 dan X6-nya sama dengan 0. Nah, kita dituntut untuk menggunakan sistem persamaan linear untuk solusinya dengan memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Kan ini nggak diketahui dulu yang X3 nya berapa, X1 nya berapa, X2 nya berapa, X5 nya berapa. Kita cuma tahu X4 dan X6. Itu X4 nya 50, X6 nya 0. Gimana caranya? Nah, gini jadi jawabnya. Kalau kita pakai sistem persamaan linear itu kan sama aja. X1 ini ditambah X2 ini ditambah X4 ini pasti kan keluarnya ini ke sini, karena X6 ini 0, jadi nggak ada arah sini nih. Arah sini itu pasti 0, nggak ada yang ke 200. Jadi ya kita pakai X1 ditambah X2 ditambah X4 sama dengan 175, nggak ada pengurangan dari X6. Nah, sedangkan yang persamaan duanya itu X3 ini ditambah X5
ditambah X6, tapi X6 itu kan 0, jadi ini nggak usah dianggap juga nggak apa-apa. Dikurangi X4 yang ke bawah ini guys, karena kan ada pembagian dari sini sama sini, jadi dikurangi X4 sama dengan 200 guys, gitu guys. Nah, X1 ditambah X2 nya dulu selesaikan sama dengan 175. Jadi dibalik, X1 ditambah X2 sama dengan 175 dikurangi 50 sama dengan 125 guys. Kemudian yang persamaan 2 nya X3 ditambah X5, karena X6 nya 0 itu X4 nya 50, ya udah kita konversikan jadi minus 50 aja, terus sama dengan 200 ya guys. Biar jelas. Kita bisa lihat gambar di mana X1 ditambah input. Ini inputnya maaf salah. Ini inputnya 25, ini X1-nya. Sama dengan X2 ini guys. Jadi X1 ini ditambah 25 sama dengan X2. X2 yang menuju ke arah 175. Jadi X1 ditambah X2 ditambah inputnya 25 sama dengan X2 ya. Ini kita saja sebut ini 5 persamaan 5. Jadi persamaan 3 itu persamaan 3 kan ini X1 tambah X2 X1 25. Nah, persamaan 3-nya itu jadi X2-nya ini dirubah jadi X1 ditambah 25. Jadi X1 ditambah X1 ditambah 25 sama dengan 125. Maka 2 kali X1 ini kan udah jadi digabung nih. Jadi 2X1 sama dengan 125 dikurangi 25 sama dengan 100 guys. Jadi 2 kali X1 nya itu 100. Jadi X1 nya berapa ya? 100 bagi 2 sama dengan X1 nya 50. Nah, kita udah nemu nih X1 nya 50 guys. X1 nya 50 ya, 100 bagi 2. Kemudian balik lagi ke persamaan 5. Persamaan 5 yaitu yang ini, X1 ditambah 25 sama dengan X2. Jadi kita tentuin nilai X2 nya, karena tadi X1 nya udah tahu 50, jadi X2 nya sama dengan 50 tambah 25 sama dengan 75 guys. Oke ya, paham. Kembali lagi ke persamaan 1 yang tadi nih guys. Kita untuk mencoba membuktikan persamaan 1, X1 tambah X2 tambah X4 itu sama dengan 175. 50 tambah 75 tambah 50 sama dengan 175. Benar guys, berarti yang pertama itu benar. Kemudian yang untuk persamaan 2 kita carinya begini guys. X3 itu mana sih gambarnya? X3 itu sama dengan input ditambah X1. X3 ini sama dengan input dikurangi X1 yang ke bawah, dikurangi X1 ke bawah, tapi ditambah input yang 25 ini dikurangi sama X2 yang ini guys. Jadi kira-kira begini guys, saya lingkarin. X3 itu nilainya kan dari input, tapi input ini kan ada yang ke bawah, jadi dikurangi X1. Tapi X1 ini ditambah dengan 25 yang ini dari input juga, terus dikurangi X2 yang ini guys, gitu. Enggak sih, enggak dikurangin. Karena cuma X3 ini dikurangi X1 ditambah 25. Nah, persamaan 3 tadi. Balik ke persamaan 3 mana sih? Oh, ini. Dikurangin guys, dikurangi X2 juga, ditambah 2 input dikurangi X1 ditambah 25 dikurangi X2. Jadi X3 itu sama dengan 200 dikurangi 50 karena ada penambahan di input, jadi ditambah 25 karena dikurangi output lagi, jadi 75 guys. Sama dengan X3 nya yaitu sebesar berapa yang ke arah sini, yang ke arah X3 sini ya sebesar 100 lah guys. Jadi ini ke bawahnya 100, ke kanan juga 100 guys. Nah, kita udah dapat itu ya, dapat ide 100 ya. X3 nya 100 guys. 200 kurangi 50 ditambah 25 sama dengan 75, dikurangi 75 itu sama dengan 100 guys.
Nah, terus substitusi ke persamaan 4 X3-nya. X3 ditambah X5 itu kan 250 ya. Sebenarnya bukan 250 sih. Sebenarnya ini ya 200, ininya dikurangi 50 guys. 250. Bener. Bisa dikurangi ini kayak gini, bisa juga langsung 250, tapi kan nggak enak, mending begini saja. Dikurangi 50 ini masih 200. Tapi ya sama aja sih. Nanti kan ini kan sama 4 mana tadi? Sama 4 itu kan minus 50 sama dengan 200. Nah, ini kan 250 dikurangi 100, X5-nya itu ketemu nih. Ini kan X3-nya 100, terus X5 tinggal X5 sendirian. X5 sama dengan 250 dikurangi 100, jadi X5-nya itu 150 guys. Nah, X5 yang kesininya itu 150 guys, 150. Oh, benar. Karena ini itu kan 150. 200 X5 nya sama dengan 200 tambah 50, 250 kurang 150. Enggak. Harusnya X5 nya ini sama dengan itu. Ditambah X5 ditambah ini. Betul. Nah, kembali lagi ke persamaan 2 nih. Persamaan 2 itu kan tadi kan yang paling atas nih. Persamaan 2 itu dimana X3, X5 dikurangi X4 sama dengan kan output 200. Coba kita itu. Maka 100 ditambah 150 yang tadi X5 dikurangi 50 sama dengan 250 dikurangi 50. Jadi outputnya 200 guys. Nah, jadi di sini outputnya 200 ya guys. Cukup jelas Jadi solusinya itu X1-nya sama dengan 50, X2-nya 75, X3-nya 100, X4-nya 50, X5-nya 150 dan X6-nya sama dengan 0 serta arahnya menuju alirannya menuju ke output. Nah, soal kelima guys, ini kan saya kan bukan anak fisika, anak kimia ya. Saya kan anak teknik informatika, tapi kok disuruh mengerjakan soal kimia gitu guys. Tapi ini kimianya bukan pakai rumus aslinya gitu, bukan pakai cara kimia yang aslinya. Gua pakai cara matematika lah, substitusi Pak. Pakai sistem persamaan linearnya lah, gitu maksudnya. Terus persamaannya seimbang untuk reaksi kimia berikut ini kan belum seimbang nih reaksinya. Kita harus mengimbangkan dulu gitu guys. Menyeimbangkan. C3H8 ditambah O2 jadinya reaksinya hasilnya CO2 ditambah H2O. Jika unsur C dianggap X, nah kita anggap aja C ini adalah X, H-nya dianggap Y, jadi H ini dianggap Y dan O-nya itu dianggap Z guys. Jadi ya kalau kita ke persamaan itu maka 3x, C3 itu ya 3x, H8 itu 8y, O2 itu 2z, C itu 1 jadi x doang, O2 itu 2z, 2 kali O berarti O2, 2y, H2 itu kan 2h, jadi 2y, z nya ini O nya doang, jadi z, 1z. Nah di sini guys hasilnya itu 3x ditambah 8y ditambah 2z, hasilnya x ditambah 2y ditambah 3z. Ini kan kurang y sebanyak berapa? Sebanyak 6y. Ini juga kurang x sebanyak 2x dan ini z nya kurang 1, berarti kan belum setimbang, belum sama. Nah kita samain. Cara menyeimbangkan adalah dengan cara menyamakan jumlah unsur atau atom sebelah kanan dan kiri agar sesuai dengan hasil reaksinya gitu. Caranya ya gini aja, C38 ditambah 5 O2
Ini 3CO2 ditambah 4H2O. Ini udah setimbang guys. Jadi 3X ditambah 8Y ditambah 5 kali 2Z. Ini hasilnya 3 kali X ditambah 2Z ditambah 4 kali 2Y ditambah Z. Jadi sehingga 3 kali 3X ditambah 8Y ditambah 10Z menghasilkan 3X ditambah 6Z ditambah 8Y ditambah 4Z. Nah ini baru setimbang, hasilnya 3X, ini 3X, ini 8Y, ini 8Y, ini 10Z, ini juga 6Z tambah 4Z, jadi 10Z juga. Ini udah benar, udah sama gitu guys. Jadi hasilnya ya ini C3H8 ditambah 5O2 itu sama aja 3CO2 ditambah 4H2O gitu guys. Ini menurut matematikanya ya guys. Kalau kalian pada pelajaran kimia ya nggak boleh pakai cara begini guys, harus pakai cara asli kesetimbangannya gitu. Kalau ini kan saya kan TI, jadi ya pakai cara matematikanya aja, cara cepatnya aja gitu, logika. C6H12O6 itu jadi CO2 ditambah C6H5OH. Caranya sama seperti tadi guys yang di atas yang ini. Nah kita misalin X, Y, Z, ini X, ini Y, ini Z. Nah reaksi setaranya itu saya dapatkan ini guys, segini guys. C6H12O6 itu sama saja 2 kali C2, 2 kali H5, 2 kali OH ditambah 2 C, 2 kali C tambah 2 O2, 2 CO2. Jadi ya kita buktikan aja kalau gak percaya. 6 C6 itu kan 6X, H12 itu kan 12Y, O6 itu kan 6Z. Ininya hasilnya 2C2 berarti 2X 2X kali 2 jadi 4X, 2 kali 2X, 2 kali 5Y itu 10Y, 2 kali Z itu 2Z, 2 kali Y itu 2Y, kan hanya sendirian, O nya sendirian. Ini 2 kali C 2X, 2 kali X, 2 kali 2Z, 2 kali O2 itu 4Z, jadi 4O. Nah hasilnya itu sama aja 6. Ini juga 6 di sebelah kanannya, sebelah kirinya 12, ini juga 12 karena 10 tambah 2 jadi 12Y. Nah ini 6Z karena di sini 2Z ditambah 4Z jadi 6Z, ini juga 6Z. Jadi setara guys. Udah, mungkin pembahasannya ya begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.